Pediatrik Simposium 11, Saudara Muhammad Fitrah Asyidiki, Sarjana Kedokteran, serta yang kami cintai dan kami banggakan, para partisipan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan virtual simposium yang mengusung tema Anak Sehat dan Sejahtera, Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Rukianati Mufidah Ahyani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Mengawali acara simposium hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Ikhwan, Sarjana Kedokteran. Kepada Saudara, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapat keberkahan dan dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Perkenankanlah kami membacakan doa sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Karim, pada siang hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu melaksanakan acara virtual MPPD Pediatrik Simposium 11. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan bernilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan. Anugerahkanlah kepada kami karakter yang baik, kreativitas, produktivitas, dan sifat inovatif, sehingga kami mampu menjadi insan yang tidak hanya berprestasi, produktif dalam karya, tetapi juga menjadi insan yang aplikatif terhadap setiap karakter baik yang kami harapkan darinya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dan sucikanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami,
dan dosa para pendahulu kami. Berikanlah kami pengetahuan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang Engkau ridhoi, dan jauhkan diri dari hal-hal yang Engkau murkai. Berikanlah kepada kami perasaan takut kepadamu, yang dengannya Engkau menghalang kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, opening speech oleh Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Dr. Aida Juliaati Abaso, spesialis anak konsultan spesialis gizi klinik, dengan hormat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Klinik Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Jusli Aras, MKes spesialis anak konsultan. Yang kami hormati para senior, teman sejawat yang berkenan hadir tempat ini dan juga para hadirin ya dari luar dari Fakultas Kedokteran ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang selanjutnya adalah anak-anakku ya, para mahasiswa program pendidikan dokter ya yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, nikmat sehat ya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Pediatric Symposium ya, virtual MPPD dengan tema Anak Sehat dan Sejahtera Indonesia Maju, dan ini adalah yang ke-11 kalinya yang sudah kita adakan ya sejak tahun 2021. Ya, salam dan salawat juga kami panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita. Kemudian pada kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Koordinator Klinik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas, yaitu Dr. Jusli MKes spesialis anak konsultan, yang sudah memprakarsai acara ini, dan alhamdulillah kita sudah tiba kurang lebih ini 3 tahun ya, sudah hampir 3 tahun ya, sudah yang ke-11 dan semuanya lancar ya, dan juga sudah makin banyak peminatnya ya, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan di luar dari stase yang dilakukan dari adik-adik koas kita di Departemen Anak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah ilmu ya. Mungkin dari selama ini di departemen tidak semuanya bisa kita pelajari ya, tetapi dengan adanya simposium ini minimal bisa ada tambahan ya ilmu pengetahuan mengenai ilmu kesehatan anak ya. Nah, pada kesempatan ini saya lihat ada beberapa hal ya yang akan dibawakan nanti ya, seperti health promotion, itu ada perkembangan otak pada anak dari divisi neurologi, kemudian defisiensi vitamin D itu dari divisi nutrisi, dan untuk case report adalah hipotiroid kongenital itu dari endokrin, dan journal reading adalah mengenai status respirasi pada bayi prematur dari divisi neonatologi. Ya, jadi mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik ya, dengan lancar, dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kehilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Aida Juliaati Abaso, spesialis anak konsultan spesialis gizi klinik, kami ucapkan terima kasih. Dengan ini, acara kita pada siang hari ini telah dibuka secara resmi. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, Saudari Vena Regita Cahyani, Sarjana Kedokteran. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih banyak kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vena Regita Cahyani sebagai moderator pada virtual MPPD Pediatric Symposium 11 dengan tema Anak Sehat dan Sejahtera Indonesia Maju. Sebelum memulai sesi materi, diharapkan kepada para peserta untuk menonaktifkan audio selama simposium berlangsung, kecuali jika moderator mengizinkan. Serta peserta dapat menyiapkan pertanyaannya yang dapat diberikan melalui kolom komentar dengan format nama, asal, dan juga pertanyaan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari 4 dokter muda hebat dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Materi pertama berupa Health Promotion berjudul Perkembangan Otak pada Balita akan dibawakan oleh Saudara Vincent Evan Tenardi, Sarjana Kedokteran. Kepada Saudara Vincent Evan Tenardi, Sarjana Kedokteran, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Vincent Evan Tenardi, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Mohon izin, Prof. dan Dok, dan seluruh rekan-rekan, saya akan membawakan materi terkait perkembangan otak pada balita. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu secara definisi. Jadi balita merupakan anak di bawah usia 5 tahun. Dan saya yakin dan percaya setiap kita punya pemahaman yang sama bahwa anak-anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap kita untuk melihat bagaimana perkembangan balita, terutama pada organ otak. Nah, otak itu sendiri merupakan organ vital dalam tubuh manusia. Jadi, ketika kita berbicara tentang otak, maka segala fungsi-fungsi dalam tubuh manusia itu dibahas. Nah, dalam otak manusia terdapat 100 miliar sel saraf. Tentu ini jumlah yang sangat banyak, bukan? Oleh karena itu, saya ingin sekali lagi menekankan bahwa kita perlu memperhatikan dan perlu mengintervensi secara dini perkembangan otak pada balita. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan satu istilah yang disebut mielinasi otak. Nah, di sebelah kanan ada satu gambar, di situ menggambarkan sel saraf pada otak manusia, dan ada namanya selubung mielin. Nah, ketika kita melihat lebih jauh, mielin itu fungsinya untuk mempercepat terjadinya hantaran informasi dalam tubuh seorang manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui, bahkan kita perlu mengintervensi proses mielinasi dalam otak ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait milestone atau perkembangan normal dalam tubuh seorang anak. Nah, pada usia 2-6 bulan, otak anak berkembang karena adanya pengalaman dan relasi yang dialami setiap hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sangat penting pada usia-usia seperti ini, kita membangun pengalaman yang baik, relasi yang indah dengan anak kita. Kemudian pada usia 6-9 bulan, otak dapat membentuk sambungan melalui panca indera. Interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga harus dibangun dengan cara kita menghadirkan sebanyak mungkin kesempatan pembelajaran bagi anak. Kemudian pada usia 3 tahun, otak sudah memiliki sekitar 1000 triliun sambungan otak atau yang kita sebut sinaps. Nah, pada usia inilah sangat penting bagi kita untuk mengejar pertumbuhan otak anak. Jadi, kita memiliki masa yang penting atau masa emas atau disebut golden age itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengintervensi nutrisi, gizi anak, dan kita memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia anak. Nah, pada usia 3-5 tahun menjelang sekolah, perkembangan otak anak dibangun berdasarkan fondasi yang sudah kuat, di mana hal ini terbentuk pada 5 tahun pertama kehidupan. Nah, berikutnya saya akan membahas
apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari otak anak. Nah, saya ingin menekankan pada bagian gambar di tengah, di situ ada gambar satu piring ya. Di situ maksud saya ingin menggambarkan nutrisi yang cukup, nutrisi yang seimbang. Dengan nutrisi yang seimbang, dan juga di bawah ada gambar seorang ibu yang memeluk anaknya. Di sini saya ingin menekankan pentingnya kasih sayang. Kita memberikan pola asuh yang baik bagi anak. Itu akan membantu untuk anak-anak memiliki tumbuh kembang otak yang baik. Kemudian, saya juga memberikan gambaran di sebelah kanan ada asam folat, yang merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting untuk dipenuhi anak dalam masa tumbuh kembang otaknya. Pada gambar sisi kiri, ada gambar rokok dan infeksi. Maksud saya di situ adalah rokok dan infeksi ini juga turut untuk mempengaruhi tumbuh kembang otak anak, di mana hal ini bisa memperhambat, mengganggu perkembangan tumbuh kembang otak anak. Dan pada gambar kanan bawah ada gambar pola asuh yang buruk, di mana pola asuh yang buruk pun mempengaruhi dari tumbuh kembang anak. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana sebenarnya cara kita mencegah atau kita melihat tumbuh kembang otak anak ini supaya tidak terlambat, supaya tepat pada waktunya. Jadi yang pertama adalah sejak kehamilan sebenarnya, kita harus rutin memeriksakan, kita harus rutin cek, kita harus lihat apakah ada tanda-tanda kelainan dini pada si anak. Kemudian jangan lupakan tadi, nutrisi yang cukup, nutrisi yang seimbang. Dan kita juga harus istirahat yang cukup bagi orang tua. Nah, kemudian ada satu gambar di situ, pemeriksaan lingkar kepala, pengukuran lingkar kepala. Nah, ini sangat penting juga bagi si anak, di samping pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, kemudian jika orang tua sudah melihat misalnya ada hal-hal yang mungkin terjadi pada anak, misalnya ada tanda-tanda yang tidak normal pada anak, atau ketika melihat anak-anak seusia yang lain tidak seperti anak saya, maka jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Jangan ragu untuk membawa anak ke dokter spesialis anak untuk kita memberikan penanganan lebih lanjut. Nah, berikutnya ada gambaran sinaps. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan pada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian melihat di situ, sinaps itu ibarat kabel-kabel dalam otak. Nah, kalau kita melihat di situ usia 36 minggu, bayi baru lahir, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, perkembangannya begitu pesat. Sehingga pada usia inilah kita perlu dengan semangat mengejar pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Ketika kita gagal mengintervensi pada usia ini, maka kita turut menyumbangkan generasi yang tidak baik. Maka pada usia inilah sangat penting untuk kita memberikan hal-hal yang baik bagi anak. Sehingga anak yang cerdas tidak lahir dari orang tua yang diam tanpa aksi. Tetapi anak yang cerdas lahir dari orang tua yang peduli akan stimulasi dan nutrisi. Orang tua merupakan satu panggilan, satu amanah dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap kita orang tua ataupun kerabat terdekat untuk memperhatikan tumbuh kembang dari otak si anak. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Pinson atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Berikutnya, akan ada pemaparan materi berjudul Defisiensi Vitamin D oleh Saudara Muhammad Dilham Abdillah, Sarjana Kedokteran. Kepada Saudara Muhammad Dilham Abdillah, Sarjana Kedokteran, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Dilham, selaku Dokter Umum Departemen Ilmu Dokter Muda Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang defisiensi vitamin D. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan apa saja gejala-gejala dari defisiensi vitamin D, bagaimana cara
memberikan pencegahan sampai penata laksanaan dari defisiensi vitamin D. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu vitamin D. Jadi, vitamin D adalah nutrisi larut lemak yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Nah, dari vitamin D itu sendiri juga memiliki banyak fungsi yang dimana sebagai pengatur regulasi dari kalsium juga untuk pada akhirnya nanti akan menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Nah, apa sih itu defisiensi vitamin D dan apa kekurangan dari apa sih itu kekurangan vitamin D? Nah, jadi kekurangan vitamin D adalah kurangnya kadar vitamin D yang ada dalam tubuh kita karena kurangnya dari produksi vitamin D pada tubuh kita. Nah, berbicara tentang produksi vitamin D, jadi dalam tubuh kita ini berikut bagian dari bagaimana tubuh kita memproduksi vitamin D. Nah, dalam tubuh kita ada senyawa yang dinamakan 7-dehidrokolesterol yang dimana pada nantinya akan diubah menjadi pre-vitamin D yang diubah karena adanya paparan sinar matahari yang akan nanti menjadi vitamin D. Nah, itu untuk sumber dari vitamin D itu sendiri berasal dari paparan sinar matahari itu dan juga bisa kita dapatkan pada makanan-makanan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di mana vitamin D ini ada vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 ini biasa kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan dan D3 ini biasa kita temukan pada hewan. Nah, yang di mana nanti akan menjadi vitamin D. Nah, untuk diaktifasi dalam tubuh kita vitamin D ini akan dimetabolisme di ginjal dan di hati. Nah, tadi kita sempat membahas produksi vitamin D pada tubuh kita. Nah, sebenarnya berapa sih kebutuhan vitamin D pada tubuh kita tiap harinya? Nah, untuk bayi sendiri ada 400 international unit per hari dan untuk bayi prematur 200 sampai 400 international unit per hari dan untuk anak-anak dengan usia 1 sampai 18 tahun dibutuhkan 600 international unit per hari dan untuk ibu hamil dibutuhkan 600 international unit per hari. Nah, berbicara tadi tentang sumber vitamin D yang telah sempat sedikit saya singgung tadi di bagian produksi vitamin D, di mana bisa kita dapatkan dari sinar matahari atau paparan matahari dan juga dari makanan-makanan yang ada pada layar rekan-rekan sekalian. Pada ikan tuna itu kita bisa dapatkan kadar vitamin D sebanyak 345 sampai 360 international unit per 100 gramnya dan untuk ikan cakalang 224 sampai 332 international unit per 100 gramnya dan masih banyak lagi makanan-makanan yang bisa kita dapatkan dengan kadar vitamin D yang lebih banyak lagi. Nah, untuk epidemiologi atau jumlah kasus di dunia dengan kekurangan vitamin D yaitu sebanyak 30% sampai 50% dari 1 juta penduduk dunia menderita kekurangan vitamin D. Jadi itulah pentingnya kita membahas materi defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D ini karena banyaknya kasus kekurangan vitamin D yang ada di dunia ini untuk perlu kita lakukan pencegahan dan penata laksanaan. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari kekurangan dari vitamin D? Yang pertama itu karena penurunan asupan makanan dan penurunan dari penyerapan dalam tubuh kita. Seperti tadi yang sempat saya jelaskan, yang kurangnya asupan makanan yang berdampak pada kurangnya nanti produksi vitamin D dalam tubuh kita. Terus yang kedua, penurunan paparan sinar matahari yang dimana fungsi dan tujuan
dari paparan sinar matahari sendiri terhadap vitamin D itu untuk mengubah 7-dehidrokolesterol menjadi pre-vitamin D yang akan diolah nanti menjadi vitamin D. Nah, yang ketiga itu penurunan sintesis endogen, selanjutnya peningkatan katabolisme hati dan mengakhiri resistensi organ. Nah, apa saja yang menjadi faktor resiko dari kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D? Yang pertama itu karena adanya pigmentasi kulit lebih gelap yang dapat mempengaruhi produksi vitamin D pada tubuh kita. Yang kedua, bekerja di dalam ruangan yang dimana kurangnya paparan sinar matahari yang kita dapatkan di dalam ruangan. Yang ketiga itu asupan kalsium yang rendah. Yang keempat, penyakit ginjal kronis yang dimana akan mempengaruhi metabolisme dari vitamin D. Yang kelima, mengonsumsi obat yang menurunkan penyerapan, misalnya minyak mineral, obat pencahar, orlistat, dan polistiramin. Yang terakhir adalah mengonsumsi obat yang memiliki interaksi seperti antikonvulsan, rifampicin, cimetidine, thiazid, dan kortikosteroid. Nah, apa tanda dan gejala yang disebabkan karena kekurangan dari vitamin D? Bisa kita lihat ada kelemahan otot yang dimana biasanya pada anak kecil kita lihat dengan adanya kelemahan otot dan juga tulang yang rapuh, bisa kita lihat tanda-tanda klinisnya dengan jalan merangkak. Dan yang kedua itu kelainan bentuk tulang, kelelahan yang berlebihan, email gigi yang terbentuk buruk, dan gangguan respon imun serta tulang yang rapuh. Nah, bagaimana cara kita menentukan kalau sebenarnya kita ini kekurangan vitamin D? Nah, dengan cara kita periksakan laboratoriumnya. Yang pertama itu kita lihat ekskresi kalsium urin 24 jam yang rendah tanpa penggunaan thiazid. Nah, yang kedua, peningkatan kadar hormon paratiroid. Yang ketiga, peningkatan kadar fosfatase alkalin total atau tulang. Nah, yang keempat, kadar kalsium serum atau fosfor serum yang rendah. Nah, untuk pemeriksaan radiografi kita bisa temukan penurunan kepadatan mineral tulang atau osteopenia. Yang kedua, fraktur non traumatik atau kerapuhan, dan kita bisa dapatkan pada pemeriksaan radiografi itu pseudofraktur pada rangka. Nah, apa sih bahayanya sebenarnya dengan kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D pada seseorang? Pada anak-anak itu biasa kita temukan penyakit yang dikenal sebagai rakitis. Nah, di mana pada rakitis ini bisa kita lihat pada layar gambaran-gambaran penyakit rakitis itu adanya abnormalitas atau pertumbuhan tulang yang tidak normal seperti yang bisa kita lihat pada layar, adanya bengkok pada tulang kaki dan lain sebagainya. Apa pencegahan dan penata laksanaan dari kekurangan vitamin D? Untuk pencegahannya sendiri itu, pertama kita konsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang ketiga, suplemen vitamin D. Dan yang keempat, untuk ibu hamil dan menyusui, kita berikan suplemen vitamin D 600 international unit per hari. Nah, untuk penata laksanaannya, itu kita berikan pada anak-anak suplementasi awal selama 6 minggu vitamin D3 2000 international unit per hari. Pada dewasa, suplementasi awal selama 8 minggu kita berikan vitamin D3 selama sebanyak 6000 international unit per hari. Sekian materi defisiensi besi yang sempat saya bawakan. Terima kasih, demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dilham atas pemaparan materi yang sangat menarik.
Sebelum kita melangkah ke mata acara selanjutnya, akan dibuka sesi tanya jawab untuk 2 materi health promotion pada sesi pertama kali ini. Kepada para peserta Virtual MPPD Pediatric Symposium 11 yang berada di dalam Zoom, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar dengan format nama, asal, dan juga pertanyaan. Baik, mungkin boleh dibantu untuk teman-teman panitia untuk dilihat kolom komentarnya, apakah sudah terdapat pertanyaan? Baik, yang pertama di sini ada dari Saudari Sari Puspita. Mohon izin bertanya mengenai materi yang pertama tadi. Mengapa pengukuran lingkar kepala penting untuk melihat perkembangan otak? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Saudari Sari. Mungkin kita berikan langsung kepada pemateri untuk perkembangan otak pada balita. Silahkan dijawab kepada Saudara Vincent. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Sari. Jadi, mengapa pengukuran lingkar kepala ini penting untuk melihat perkembangan otak anak? Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pada bagian pencegahan, kita memang sangat penting untuk melakukan pemantauan lingkar kepala. Karena menurut literatur yang saya baca, lingkar kepala ini merupakan salah satu prediktor yang baik untuk melihat perkembangan otak anak. Di samping juga kita harus memantau tumbuh kembang yang lain, misalnya aspek tinggi badan maupun berat badan. Oleh karena itu, saya sangat mendorong bagi setiap kita yang memiliki balita atau punya kerabat balita, mari kita dorong bersama-sama balita kita untuk rutin memeriksakan lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badannya di puskesmas atau posyandu atau di fasilitas kesehatan terdekat. Supaya ketika kita melihat adanya gangguan pada perkembangan anak, misalnya pada lingkar kepala, maka kita bisa dengan cepat melakukan intervensi dini. Jangan sampai kita menunggu anak berusia lebih dewasa, lebih tua, baru kita mau intervensi. Nah, itu adalah hal yang terlambat. Oleh karena itu, sedini mungkin mari kita melakukan pemantauan terhadap lingkar kepala anak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Saudara Vincent. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan lagi di kolom komentar? Baik, mungkin boleh dibantu untuk teman-teman panitia untuk melihat. Baik, di sini ada pertanyaan kedua dari Saudara Ihsan dari Makassar. Pertanyaannya yaitu dari materi perkembangan otak pada balita, sempat dijelaskan bahwa pola pengasuhan anak ada keterkaitannya dengan perkembangan otak. Jadi, apakah mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara pola pengasuhan anak dengan perkembangan otak pada anak? Mungkin saya serahkan kembali kepada Saudara Vincent untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, Saudara Ihsan, dan terima kasih juga kesempatannya moderator. Nah, ini merupakan pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi, apa sih sebenarnya kaitan antara pola asuh ya dengan perkembangan otak anak? Nah, ketika menyusun materi ini, saya sempat membaca satu jurnal ya terkait bagaimana sih pola asuh dengan perkembangan pertumbuhan otak anak. Nah, dari hasil penelitiannya dikatakan bahwa ternyata ketika pola asuh yang buruk itu diberikan atau diaplikasikan kepada anak, maka ini akan berdampak kepada perkembangan otak anak. Dan hal ini telah dibuktikan dengan pemeriksaan radiologi ya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki balita, ketika kita punya anak di rumah, berapapun usianya, sebenarnya ya kita harus mulai memberikan pola asuh yang baik. Kita harus memberikan pola asuh yang menyayangi anak, mengayomi anak. Dan kita jauhkan dari memberikan pola asuh yang buruk. Jadi ketika kita misalnya mendidik anak, kita berikan kata-kata yang positif nuansanya. Kita jauhkan dari kata-kata yang kasar, yang buruk, yang kotor, sehingga itu kita bisa membantu untuk mengintervensi perkembangan otak anak. Misalnya saja, kalau kita mau menjelaskan sesuatu kepada anak, ya kita jelaskan dengan nuansa positif, kita berikan alasan yang dapat dimengerti anak. Atau paling tidak kita kurangi pemakaian kata jangan, larangan, tanpa memberikan alasan yang cukup, alasan yang dapat dimengerti anak. Oleh karena itu,
saya sangat mendorong setiap kita, mulai dari sekarang, baik dari orang tua, kerabat, ataupun siapapun saja yang memiliki kenalan balita ataupun keluarga balita dan anak-anak, sangat penting untuk kita mulai menerapkan pola asuh yang baik, pola asuh yang menyayangi anak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Saudara Pinson dan juga terima kasih banyak kepada kedua penanya yang telah bertanya terkait materi perkembangan otak pada balita. Mungkin apakah terdapat pertanyaan lagi? Baik, di sini sudah ada dari Saudara Hanif Syaputra. Siang dok, saya Hanif Syaputra dari Maros, izin bertanya. Tadi luar biasa pemaparannya tentang kekurangan vitamin D. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana kalau anak justru kelebihan vitamin D? Apakah juga berbahaya? Terima kasih banyak dok. Mungkin saya serahkan kepada Saudara Dilham terkait pemaparan mengenai defisiensi vitamin D. Kepada Saudara Dilham, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait yang ditanyakan, apakah bahaya jika konsumsi vitamin D yang berlebihan? Ya, sebenarnya dengan mengkonsumsi vitamin D yang berlebihan juga bisa bersifat toksisitas pada vitamin D. Nah, disebut sebagai hipertoksikasi vitamin D. Jika kadar vitamin D di atas dari 50.000 international unit per hari, maka dapat berbahaya dan menyebabkan gangguan ginjal. Jadi ada beberapa gejala juga yang bisa disebabkan karena kelebihan vitamin D, yaitu bisa bergejala seperti mual muntah dan juga berlebihan kadar kalsium pada aliran darah. Yang mungkin demikian. Sekian saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya kepada Saudara Dilham dan juga Saudara Hanif yang telah bertanya pada materi defisiensi vitamin D. Mungkin apakah di sini terdapat supervisor divisi nutrisi dan penyakit metabolik dari Dr. Aida Juliati Abaso, spesialis anak konsultan, spesialis gizi klinik. Permisi dokter, apakah terdapat tambahan dan masukan terkait materi yang telah dipaparkan dok? Baik, mungkin Dr. Aida sedang berhalangan atau ada agenda lain. Selanjutnya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula sesi 1 dari mungkin apakah ada tambahan dokter atas materi yang telah dipaparkan? Oh baik, karena di sini mohon maaf sebelumnya, karena di sini ada lagi yang bertanya dari Yuni Jakarta. Mohon izin bertanya dokter, bagaimana hubungan kekurangan vitamin D dengan penyakit lain seperti kejang dan juga obesitas dok? Baik, di sini sepertinya peserta sangat antusias terhadap materi yang telah diberikan. Jadi kami berikan lagi satu kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Mungkin dapat dijawab langsung oleh kepada pemateri kita. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi karena penggunaan obat-obatan anti kejang dengan jangka waktu yang panjang akan menyebabkan osteomalasia, yang dimana mekanismenya itu dia menginduksi katabolisme hidroksilasi vitamin D sehingga terjadi defisiensi vitamin D. Nah, untuk obesitasnya sendiri karena memiliki kadar 1,25 hidroksilasi vitamin D lebih rendah dibandingkan dengan anak yang non obesitas, yang dimana mekanismenya dia bukan karena kekurangan 7 dehidrokolesterol, akan tetapi sel lemak yang berada di bawah kulit yang menyimpan dan menghambat pelepasan vitamin D3. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Dilham. Oke, baik. Mungkin di sini sudah ada juga bersama kami kembali ada Dr. Aida Juliati Abaso, spesialis anak konsultan, spesialis gizi klinik.
dari Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Mungkin kepada Dr. Aida, apakah berada di dalam Zoom, Dok? Baik, sepertinya Dr. Aida sedang berhalangan dan juga memiliki agenda lain. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif bertanya dan juga kepada para pemateri pada sesi 1 kali ini. Selanjutnya akan kita mulai untuk sesi kedua, di mana saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung menuliskan di kolom komentar dengan format nama, asal, dan juga pertanyaan. Baik, pada sesi kedua kali ini akan ada pemaparan jurnal case report berjudul Unusual Cause in Congenital Hypothyroidism in a Term Infant oleh Saudara Ahmad Abizar, Sarjana Kedokteran, dan juga jurnal reading dengan judul Respiratory Status and Behavioral Response of Premature Infant with Nesting Model Care Approach in Neonatal Intensive Care Unit oleh Saudari Andi Anissa Adnan, Sarjana Kedokteran. Selanjutnya, saya serahkan langsung kepada Saudara Ahmad Abizar, Sarjana Kedokteran, untuk memulai pemaparan jurnal case report. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ahmad Abizar, yang dimana pada kesempatan kali ini akan membacakan suatu jurnal dari case report yang berjudul Unusual Cause of Congenital Hypothyroidism in a Term Infant. Baik, adapun ringkasan daripada jurnal ini adalah but insufficient and excessive maternal iodine consumption can result in congenital hypothyroidism. In East Asian culture, seaweed is a traditional consumed in high quantities by peripartum women as is thought to improve lactation. We present a case of transient congenital hypothyroidism due to maternal seaweed consumption at a daily basis during pregnancy and lactation in a Dutch family without Asian background. In this case, highlight that even in family of non-Asian background, high maternal intake of iodine-rich seaweed occur can result in transient or permanent hypererythropinemia in neonat with risk of impaired neurodevelopmental outcome if it untreated. Next, yang dimana kasus ini dilatar belakangi oleh penyakit hipothyroid kongenital atau HK merupakan suatu kondisi di mana neonatus ini mengalami defisiensi daripada hormon tiroid, yang dimana HK ini dapat bersifat transien ataupun permanen yang bergantung daripada etiologi dan lama penyakitnya, yang dimana hipothyroid kongenital ini dapat disebabkan oleh tidak terbentuknya daripada kelenjar tiroid itu sendiri ataupun perkembangan kelenjar tiroid yang terhambat atau biasa kita sebut sebagai disgenesis tiroid. Dapat pula disebabkan oleh kurangnya sintesis hormon tiroid meskipun hormon tiroid kelenjar tiroid itu ada dan berkembang. Kemudian dapat pula disebabkan karena insensitivitas daripada reseptor tiroid atau biasa kita sebut sebagai dishormogenesis tiroid. Tanpa adanya deteksi dan pengobatan secara dini, perkembangan dan otak dan metabolisme daripada anak ini dapat terganggu. Yang dimana pada kasus ini datang seorang anak laki-laki berkewarganegaraan Belanda ras Kaukasoid yang berusia 8 hari dirujuk oleh karena hasil abnormalitas pada screening hipothyroid kongenital yang dimana ditemukan kadar FT4 itu yaitu sebesar 72 mmol dan kadar TSH itu adalah sebesar 23 mmol. Yang dimana anak tersebut itu lahir dari kehamilan dan persalinan yang lancar dan pada usia gestasi 38 minggu 5 hari dengan berat lahir yaitu sebesar 3.350 gram atau semuanya dalam batas normal. Pada riwayat keluarga, tidak ada riwayat keluarganya yang mengalami gangguan pada tiroid, kemudian saudara laki-laki anak tersebut itu dalam kondisi sehat dan bayi mengkonsumsi ASI secara rutin. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik yang dimana suhu tubuh, denyut nadi, defekasi atau buang air besar ini semuanya dalam batas normal, tidak ada kelainan, dan pada kelenjar tiroid dilakukan perabaan dan tidak teraba yang hasilnya adalah dalam batas normal. Kemudian berat badan dari bayi tersebut itu sempat menurun pada hari ke-6, kemudian kembali meningkat setelahnya yang dimana hal ini merupakan suatu hal yang normal pada bayi yang baru lahir. Kemudian terdapat pula riwayat icterus ringan yang dimana tidak memerlukan fototerapi. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dimana terjadi peningkatan TSHS pada pemeriksaan berkala sementara kadar FT4 dalam batas normal.
yang dimana kondisi ini kita bisa sebut sebagai hipertirotropinemia atau hipotiroidisme klinis, yang dimana kondisi ini dapat kita diferensial diagnosiskan sebagai dishormogenesis ringan, insensitivitas reseptor TSH ringan, dan hipotiroid kongenital transien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelenjar tiroid yang itu dilakukan USG pada hari ke-51 pada usia hari ke-51, yang dimana menunjukkan ukuran dan lokasi yang normal tanpa adanya kelainan. Kemudian karena masih belum ditemukan kelainan pada anak tersebut, maka dilakukan lagi analisis mutasi gen untuk mengetahui apakah terdapat mutasi ataupun variasi pada anak tersebut, sehingga dilakukan sequencing pada gen yang tertera sebagai yang tertera pada layar, yang dimana semuanya menunjukkan tidak adanya mutasi ataupun variasi. Nah, oleh karena tidak adanya kelainan tersebut, maka dilakukan penggalian sekali lagi, yang dimana ditanyakan mengenai riwayat daripada diet ibu tersebut, ditemukan bahwa ibunya ini memiliki kebiasaan konsumsi rumput laut sebagai makanan sehari-hari pada masa kehamilan dan menyusui, yang dimana rumput laut tersebut itu dikonsumsi sebagai bentuk makanan ataupun sebagai suplemen kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan daripada ibunya itu. Next. Nah, di mana sehingga dilakukan penganjuran untuk menghentikan konsumsi daripada rumput laut tersebut, yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran kadar TSHS dan FT4 secara berkala, dan ditemukan bahwa terjadinya penurunan konsentrasi daripada TSHS dan kadar FT4 normal setelah penghentian daripada konsumsi rumput laut ini sendiri, sehingga konsumsi rumput laut tersebut dihentikan dan dilanjutkan dengan pemberian terapi levotiroksin. Dan kemudian setelah usia 9 bulan dilakukan follow up kembali pada perkembangan otak bayi, dan ditemukan perkembangan otak bayi semuanya masih dalam batas yang normal. Nah, pada grafik tertera ini adalah menunjukkan bagaimana ketika kita hentikan daripada konsumsi rumput laut, dan bagaimana jika kita kembali anjurkan ibu tersebut untuk kembali mengkonsumsi daripada rumput laut, yang bisa kita lihat di sini. Ketika ibunya berhenti mengkonsumsi rumput laut, maka akan terjadi penurunan kadar TSHS dan terjadi peningkatan kadar FT4, yang dimana ketika pada hari ke-20 dilakukan konsumsi kembali daripada rumput laut ini dan lagi-lagi kembali meningkat. Dan setelah hari ke-36 kita hentikan lagi konsumsi rumput lautnya, dan ternyata kadar TSH-nya ini menurun kembali dan kadar FT4 ini meningkat kembali. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini dapat kita temukan bahwa konsumsi yodium secara berlebihan pada masa kehamilan dan menyusui dapat menyebabkan terjadinya hipotiroid kongenital transien, yang dimana yodium pada neonatus ini dapat diperoleh dari ibu yang terpapar oleh agen disinfeksi, pemberian zat kontras pada masa perinatal, ataupun konsumsi obat-obatan dan makanan yang tinggi akan yodium. Kemudian yodium tersebut ini akan masuk ke neonatus melalui transfer plasenta ataupun bayi ketika melalui proses menyusui. Nah, terdapat mekanisme yang untuk mencegah terjadinya kelebihan tiroid pada tiroid, yang dimana kita sebut sebagai efek Wolff-Chaikoff, yang dimana ketika terjadinya peningkatan pada kadar iodin di dalam darah, maka akan direspon oleh penurunan aktivitas daripada iodin transporter, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kadar TSHS dan terjadinya peningkatan kadar TSHS dan terjadinya penurunan kadar FT4. Meskipun begitu, efek Wolff-Chaikoff ini belum bekerja pada usia gestasi kurang dari 36 minggu, sehingga bayi sangat sensitif akan peningkatan kadar iodin di dalam darahnya yang dapat masuk melalui kulit, dapat melalui saluran gastrointestinal, ataupun melalui plasenta. Next. Nah, berbicara mengenai rumput laut itu merupakan suatu makanan yang sering menjadi budaya bagi negara-negara Asia Timur yang dikonsumsi sebagai tujuan kesehatan, terutama diberikan pada wanita hamil dan wanita menyusui, dengan kepercayaan bahwa konsumsi rumput laut ini dapat meningkatkan produksi ASI. Kadar yodium dalam rumput laut ini sangatlah bervariasi, bahkan dapat mencapai lebih dari 1000 mikrogram. Dan dilaporkan bahwa kadar yodium pada 250 ml rumput laut ini dapat mencapai 500 hingga 1700 mikrogram. Sementara recommended daily allowance atau RDA untuk wanita hamil itu hanya sekitar 75 mikrogram saja per hari, dan pada menyusui yaitu sekitar 200 mikrogram per hari.
Sebenarnya belum ada nilai RDA untuk bayi usia kurang dari 6 bulan, tetapi pada bayi umumnya itu RDA untuk iodium berkisar di antara 80 hingga 100 mikrogram. Publikasi daripada kasus hipotiroid kongenital oleh karena konsumsi iodium berlebihan ini sudah banyak, tetapi masih terbatas pada ras Asia, di mana pada penelitian di Korea, hipotiroid subklinis ini ada kaitannya dengan konsumsi iodium yang tinggi pada ASI. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan di Jepang, 34 neonatus dengan hasil abnormal pada screening hipotiroid kongenital, 44% diantaranya didiagnosis dengan hipotiroidtropinemia yang diakibatkan karena konsumsi iodium secara berlebihan, yang di mana 80% diantaranya membutuhkan terapi levotiroxin. Sehingga dapat kita ketahui bahwa konsumsi iodium berlebihan pada masa kehamilan dan menyusui dapat menyebabkan terjadinya hipotiroidtropinemia secara permanen. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang dilakukan di Australia yang menunjukkan adanya hubungan hipotiroidtropinemia oleh karena konsumsi rumput laut. Dan lagi-lagi pada penelitian ini dilakukan pada orang dengan etnis ras Asia. Baik. Nah, untuk pengobatan daripada levotiroxin ini oleh karena akibat hipotiroidtropinemia dengan kadar ST4 sebenarnya masih menjadi kontroversi, sehingga terapi levotiroxin ini hanya dipertimbangkan jika kadar TSH itu lebih dari 100 unit per liter oleh karena peningkatan risiko komorbid dan mortalitas pada sistem kardiovaskular. Nah, sehingga pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa riwayat diet ibu menjadi poin yang penting yang harus ditanyakan pada screening hipotiroid kongenital dari neonatus, kemudian dianjurkan pada lembaga keamanan makanan, penyedia layanan kesehatan, dokter kandungan, hingga bidan harus menganjurkan wanita hamil dan menyusui untuk membatasi konsumsi makanan kaya akan iodium sebagai konsumsi sehari-hari. Terima kasih, ini mungkin yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Abizar, Sarjana Kedokteran, atas pemaparan jurnal case report yang telah diberikan. Berikutnya akan ada pemaparan jurnal reading oleh Saudari Andi Alisa Adnan, Sarjana Kedokteran. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin perkenalkan, saya Andi Alisa Adnan, dokter muda yang akan membawakan materi jurnal reading yang berjudul Respiratory Status and Behavioral Response of Premature Infant with Nesting Model Care Approach in Neonatal Intensive Care Unit. Untuk abstrak, introduction, the increase in mortality of newborns, especially premature babies, is caused by non-optimal lung development, where the production of less surfactant triggers lung collapse and compliance. This causes stress on the newborn and requires more intensive care. One of the cares taken to overcome this problem is the nesting application. Objective, to identify the effect of nesting model care on premature infant respiratory status and behavioral response. Methods, the study is a quasi-experimental design with a pre-post-test group design. The sample were premature infants admitted to the NICU with 40 respondents. The sampling technique is purposive sampling, and the instrument used are the spot down to measure the respiratory status and the Anderson Behavioral Scale for the behavior response for respondents. Data were analyzed using the McNeil test and Wilcoxon test. The results show no significant difference between the respiratory status in modern nesting and conventional nesting with p-value 0.292. In contrast, there was a significant difference in behavioral response in both groups with p 0.027. There was an effect on respiratory status before and after nesting in the modern nesting group. The significance was p 0.001, and there was no effect in the conventional nesting group with p-value 0.066. Regarding behavioral response, there was a significant value in two of the group before and after nesting, where the value plus significance respectively
P0.009 and P0.025. Conclusion, modern nesting influence reducing spot down and behavioral response in premature infants, while conventional nesting only reduce spot of behavioral response. It is expected that the use of nesting in the NICU room, especially for premature babies, prefer the use of modern nesting compared to conventional nesting babies to maintain stability in terms of both respiratory and response behavior. Selanjutnya untuk epidemiologi dapat dilihat di sini India merupakan negara dengan peringkat pertama untuk tingkat kelahiran tertinggi untuk prematur. Kemudian yang kedua adalah China, dan Indonesia merupakan peringkat kelima di mana terdapat sebanyak 675.700 bayi prematur yang lahir di setiap tahun. Kemudian untuk sebagai pendahuluan, bayi prematur atau bayi yang lahir kurang dari 37 minggu biasanya memiliki organ respirasi yang belum optimal atau belum sempurna, di mana bayi-bayi ini nantinya akan dirawat di NICU, yang kemudian salah satu perawatannya menggunakan nesting yang terbagi menjadi modern nesting dan conventional nesting. Kemudian untuk instrumen penelitian di sini untuk status pernapasannya menggunakan score down, dan juga untuk respon perilaku menggunakan Anderson Behavior State Scale. Untuk modern nesting terbuat dari kapas dengan dakron sebagai bantalannya dan terdapat dua fiksasi di bagian atas tubuh sehingga membuat bayi lebih tertutup dan nyaman saat diletakkan di atas nest. Sedangkan untuk conventional nesting menggunakan gulungan selimut dan handuk untuk membentuk sarang dan terkadang tidak sesuai dengan tubuh bayi dan tidak tertutup sepenuhnya. Kemudian jenis desain dan uji penelitian pada jurnal ini, untuk jurnal ini menggunakan kuasi eksperimental dengan pre-post test group design, uji Mann-Whitney untuk determinasi perbedaan antara dua grup, uji Wilcoxon untuk determinasi efek pre dan post intervensi. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan populasinya adalah seluruh pasien bayi prematur yang dirawat di NICU Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Kemudian untuk populasi dan sampel, di sini dapat kita lihat pada tabel pertama adalah karakteristik responden yang terbagi menjadi 4 yang dilihat dari jenis kelamin, kemudian berat badan lahir, usia kehamilan, dan diagnosis medis. Di mana untuk jenis kelamin di sini dapat dilihat sebanyak 55% atau 22 orang didominasi oleh perempuan. Kemudian untuk berat badan lahir itu rata-rata berkisar 1.500 sampai 2.499. Kemudian untuk usia kehamilan sendiri di sini didominasi pada usia kehamilan 33 hingga 37 minggu. Dan sekitar 80% dari bayi prematur biasanya mengalami respiratory distress mandatori. Sedangkan untuk kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dari jurnal ini, untuk kriteria inklusi, bayi prematur yang dirawat dari hari pertama kelahiran menggunakan inkubator, sedangkan untuk kriteria eksklusi adalah bayi prematur yang menggunakan ventilator mekanik. Kemudian untuk result and discussion, yang pertama untuk status pernapasan atau status respirasi, di sini kita menggunakan score down, di mana untuk garis biru menandakan modern nesting dan garis merah menandakan adanya conventional nesting, di mana diukur dari pre-intervensi, hari pertama perawatan hingga hari ke-7 perawatan, di mana dapat dilihat pada keduanya, modern nesting dan conventional nesting sama-sama mengalami penurunan. Namun pada modern nesting di sini terdapat penurunan yang lebih signifikan dibanding conventional nesting. Kemudian untuk tabel kedua di sini menggunakan uji Mann-Whitney untuk melihat diferensiasi dari status pernapasan pada kedua kelompok nesting baik modern dan conventional nesting, di mana didapatkan hasil p-value 0,292 yang artinya tidak terdapat hasil yang signifikan antara status respirasi dan kedua grup nesting. Sedangkan untuk tabel ketiga, di sini kita lihat adanya efek dari nesting model care, baik itu modern nesting dan conventional nesting terhadap status respirasi, di mana untuk kelompok modern nesting di sini terdapat hasil p-value sebesar 0,001 yang artinya terdapat hasil yang signifikan antara status respirasi dan juga kelompok modern nesting. Sehingga dapat dilihat terdapat penurunan frekuensi nafas pada penggunaan nesting care yang hal ini disebabkan oleh material dari nesting care dan fungsional material membuat bayi lebih nyaman pada saat diletakkan di nest. Oleh karena itu oksigenasi juga akan lebih terjamin. Selanjutnya untuk behavioral status atau respon perilaku, di sini kita lihat juga diukur dan menggunakan ABSS score, di mana untuk garis biru menandakan modern nesting dan garis merah menandakan adanya conventional nesting.
diukur dari pre-intervensi, hari pertama perawatan hingga hari ke-7 perawatan, dan dilihat untuk modern nesting di sini terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan konvensional nesting. Kemudian untuk tabel keempat di sini untuk melihat diferensiasi dari respon behavioral terhadap kedua kelompok nesting, baik modern maupun konvensional nesting, di mana hasil p-value yang mendapatkan adalah 0,027 yang menandakan adanya hasil yang signifikan antara kelompok modern dan konvensional nesting terhadap respon perilaku dari bayi prematur. Kemudian untuk tabel kelima di sini untuk melihat efek pre ataupun post intervensi baik modern nesting maupun konvensional nesting terhadap status behavior atau status perilaku dari bayi, di mana untuk modern nesting dan konvensional nesting sama-sama mendapatkan hasil p-value yang kurang dari 0,05 yang artinya mendapatkan hasil yang signifikan antara nesting dan juga respon perilaku. Di mana hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Muni dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa terdapat peningkatan tidur nyenyak pada bayi prematur yang menggunakan modern nesting care dibandingkan konvensional nesting care. Sedangkan pada penelitian ini, baik modern maupun konvensional nesting care itu sama-sama memiliki efek yang signifikan untuk meningkatkan respon perilaku. Kemudian hasil penelitian ini sendiri sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Said dan kawan-kawan, di mana terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik mengenai respon perilaku bayi dalam keadaan tidur atau bangun, bayi prematur mengalami tidur yang nyenyak selama menggunakan nesting. Kemudian nesting ini sendiri merupakan aplikasi developmental care pada bayi-bayi prematur yang dapat mengurangi frekuensi menangis, khususnya pada saat dilakukan tindakan-tindakan invasif oleh karena posisi prone atau tengkurap yang dapat meningkatkan fungsi pernapasan dan oksigenasi. Kemudian posisi saat nesting care sendiri meningkatkan durasi tidur nyenyak pada bayi prematur yang bermanfaat dalam perkembangan. Selanjutnya untuk limitasi keterbatasan dalam penelitian ini adalah frekuensi observasi dari Down score tiap responden dilaksanakan secara berbeda. Faktor perancu seperti penggunaan alat bantu pernapasan tidak diidentifikasi dalam kaitannya dengan Down score di kedua kelompok intervensi dan kontrol. Sebagai kesimpulan, modern nesting menunjukkan efek yang lebih signifikan pada perawatan bayi prematur dinilai dari status respirasi dan respon perilaku dibanding konvensional nesting. Efek konvensional nesting sendiri ditemukan signifikan hanya pada penilaian status respirasi bayi prematur. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Andi Anissa Adnan, Sarjana Kedokteran, atas pemaparan jurnal reading yang telah diberikan. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab kedua untuk kedua pemateri pada sesi kita kali ini. Kepada para peserta virtual simposium yang berada dalam Zoom, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya dengan format nama, asal, dan juga pertanyaan. Baik, mungkin boleh dibantu untuk teman-teman panitia untuk melihat kolom komentar. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Sultan Khairan dari Makassar. Mohon izin bertanya dokter, bagaimana cara membedakan dari modern dan konvensional nesting? Apakah pemateri dapat menjelaskan kedua metode nesting tersebut secara rinci? Terima kasih banyak dokter. Mungkin kepada Saudari Alila, kami persilahkan untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk modern dan konvensional nesting ini sebenarnya manfaatnya itu sama untuk lebih menstabilkan denyut jantung atau denyut nadi dan juga pernapasan pada bayi, dan juga untuk meningkatkan frekuensi dan lama tidur dari bayi sehingga akhirnya dapat bermanfaat dalam perkembangan otaknya. Kemudian nesting ini sendiri dibuat semirip mungkin dengan kondisi dan keadaan seperti waktu bayi berada di dalam perut atau rahim ibu, sehingga bayinya ini juga akan lebih nyaman. Dan yang membedakan antara modern nesting dan konvensional nesting itu, pada modern nesting, dia itu terdapat fiksasi pada bagian atasnya sehingga dia lebih menyesuaikan bentuk tubuh dari bayi dan bayinya itu lebih tertutup. Sedangkan untuk konvensional nesting, karena dia menggunakan gulungan kain, sehingga kadang-kadang dia itu tidak menutupi seluruh bagian tubuh dari bayi tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Alila atas jawabannya dan juga pada peserta yang telah bertanya. Mungkin ada pertanyaan kedua dari Firman Goa.
Siang dok, aku Firman dari Goa. Pengen nanya nih kalau dalam jurnal soal neonatus yang tadi dibawain, ada nggak posisi-posisi khusus yang bisa diterapin dalam nesting care? Mohon pencerahannya ya dok, terima kasih banyak. Baik, mungkin ini tentang jurnal neonatus, saya serahkan kembali kepada saudari Alila untuk menjawab pertanyaan dari saudara Firman dari Goa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Firman. Jadi untuk detail positioning nesting care pada jurnal ini sebenarnya tidak dibahas secara langsung, namun kita bisa sesuaikan dengan posisi bayi pada saat dia berada di dalam kandungan, di mana idealnya ini untuk mengurangi penggunaan energi dan juga menurunkan stres pada bayi. Jadi ada beberapa posisi yang dianjurkan. Yang pertama untuk side lying atau miring, di mana badan dan tukainya itu fleksi ataupun menekuk dan terjadi kontak tangan dan mulut sehingga ini dapat menaikkan self comfort dan self regulation dari bayi. Kemudian bisa juga dilakukan posisi prone atau tengkurap, di mana hal ini dapat meningkatkan oksigenasi, meningkatkan frekuensi dan lama waktu tidur pada bayi sehingga hal ini dapat bermanfaat dalam perkembangan otak dan juga untuk memungkinkan badan dan tungkai untuk fleksi sehingga hal ini juga dapat meningkatkan self comfort dan self regulation. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih banyak kepada saudari Alila atas jawabannya dan juga kepada peserta yang telah bertanya. Mungkin kita melihat lagi pada kolom komentar apakah terdapat pertanyaan pada sesi 2 kali ini. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Syarif Al-Haq Parepare. Tabedok izin bertanya untuk materi hipotiroid kongenital. Presenter sebelumnya sudah menjelaskan bahwa banyak penelitian tentang hubungan konsumsi yodium dengan hipotiroid kongenital. Mengapa dibuat lagi penelitian ini? Padahal sebelumnya sudah dilakukan untuk penelitian tersebut. Baik, saya persilahkan kepada saudara Ahmad Abizar selaku pemateri dari hipotiroid kongenital untuk menjawab pertanyaan dari saudara Syarif. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi pada penelitian ini telah menjelaskan bahwa kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwa penelitian untuk mengenai hubungan antara konsumsi yodium dengan hipotiroid kongenital ini sebenarnya sudah banyak, tetapi terbatas hanya pada ras Asia, yang dimana pada case report yang saya laporkan tadi ini dilakukan pada anak orang Eropa ataupun ras Kaukasian, yang dimana bukan orang Asia, tetap orang Asia tersebut. Jadi inilah yang menjadi pembaruan daripada case report yang saya bawakan tadi, yaitu bahwa ternyata bukan hanya orang Asia saja yang dapat mengalami hipotiroid kongenital karena konsumsi daripada yodium berlebihan oleh ibunya pada masa kehamilannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada saudara Abizar atas jawabannya dan juga peserta yang telah bertanya. Baik, apakah di sini masih ada pertanyaan dari para peserta? Baik, sepertinya sudah tidak ada pada kolom komentar peserta yang ingin bertanya. Terima kasih kepada saudara Abizar dan juga saudari Alila atas pemaparan materi pada sesi kedua kali ini, serta terima kasih kembali kepada para peserta yang telah aktif bertanya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kedua ini, berakhir pula sesi materi kita pada Virtual Pediatric Symposium 11 kali ini. Sebagai kesimpulan, anak merupakan generasi muda penerus yang memegang harapan besar orang tua serta bangsa Indonesia. Peran seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk melahirkan generasi muda yang berkualitas. Orang tua, keluarga, dan lingkungan anak berperan penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Selain itu, tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, terutama terkait pemberian nutrisi, pola pengasuhan, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan juga meningkatkan kualitas hidup anak bangsa. Dengan demikian, akan dihasilkan anak yang cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri kita sekali lagi yang sangat luar biasa dalam membawakan materinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam virtual FPPD Pediatric Symposium 11 pada hari ini. Saya, Vena Regita Cahyani, sebagai moderator, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Agenda berikutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Veneragita Cahyani, Sarjana Kedokteran, dan seluruh pemateri yang menakjubkan yang telah membawakan materi luar biasa pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Dihimbaukan kembali kepada seluruh peserta untuk segera mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dihimbau kembali kepada seluruh peserta untuk segera mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Hitungannya, Dek. Baik, kita mulai dari slide pertama. Saya serahkan kepada panitia. 1, 2, 3. Cheers. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Acara terakhir yaitu penutupan acara. Demikianlah acara virtual MPPD Pediatric Symposium 11 yang mengusung tema Anak Sehat dan Sejahtera Indonesia Maju. Kami selaku panitia pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda dan kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Stasa anak memang panjang, walau panjang tapi menyenangkan. Saya Lukianati Mufidah Ahyani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.